Siapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan firman Tuhan yang berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikanlah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita masuk firman Tuhan dengan serial firman Tuhan kita, yaitu hidup kekristenan yang berkenan di hadapan Tuhan dengan jalan menerima berkat yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku, beberapa minggu ini saya akan bawakan kepada kita yaitu mengenai perkenanan akan Tuhan. Minggu semalam saya sudah bawakan kepada kita saudaraku perjalanan kehidupan kekristenan yang berkenan di dalam Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama sekali, saudaraku, kita harus mengalami kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus lahir baru? Karena sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, maka semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 jelas dikatakan di situ. Bahkan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, oleh dosa satu orang yaitu Adam, dosa itu menjalar bagi semua manusia. Jadi tidak ada lagi seorang pun saudara yang benar tanpa Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat saudaraku tanpa menerima kasih karunia Tuhan. Jadi harus lahir baru. Saya sudah jelaskan kepada kita saudaraku, bagaimana saudaraku kehidupan kekristenan yang dilakukan oleh Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Tetapi saudaraku, pelayanannya tidak membuahkan apa-apa. Jangankan pelayanannya, dalam kehidupannya pun saudara kasih Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa yang dia dapatkan daripada Tuhan. Dia hanya sekedar formalitas saja. Dia hanya sekedar saudaraku melakukan tata cara ibadah dalam pelayanannya sebagai satu tradisi. Tetapi ketika dia lihat pelayanan Tuhan Yesus begitu luar biasa, di mana pelayanan Yesus mujizat demi mujizat dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu berkata-kata, yang kusta ditahirkan, bahkan orang yang kerasukan digadara, bahkan banyak hal-hal orang-orang yang terikat dibebaskan lewat pelayanannya. Sehingga Nikodemus penasaran melihat saudaraku pelayanan Yesus, sehingga dia saudaraku datang waktu malam. Kenapa dia datang waktu malam? Karena dia takut dilihat jemaat yang dia layani. Dia takut saudara kasih Tuhan, nanti ditegur. Kemungkinan penatua-penatua atau emeritus atau saudaraku evangelis atau saudaraku majelis-majelis yang lain. Sehingga dia sembunyi-sembunyi dia, saking penasarannya. Sehingga dia berkata kepada guru, tidak ada seorang pun yang melakukan tanda ajaib mujizat seperti yang kau lakukan itu, kalau bukan Allah yang menyertaimu. Sehingga Yesus berkata, Nikodemus, jangan kau heran, engkau harus lahir baru. Kalau tidak kau lahir baru, jangankan masuk melihat kerajaan surga pun engkau tidak akan bisa. Orang yang belum lahir baru tidak mengerti maksud Tuhan. Orang yang belum lahir baru tidak tahu perkara-perkara rohani. Makanya Nikodemus menjawab saudaraku dengan kebodohannya. Dia berkata, apa mungkin saya ini sudah tua? Apakah aku bisa kembali masuk ke dalam rahim ibu saya dan aku dilahirkan kembali? Yesus berkata, Nikodemus, itu logikamu. Yang saya berbicara ini bukan logika manusia.
Yang saya katakan ini kepadamu bukan pikiran manusia, tetapi yang saya katakan ini adalah perkara-perkara rohani. Jangan kau heran, engkau harus lahir baru, disucikan oleh air dan dari roh. Amin. Haleluya. Engkau harus percayakan firman Tuhan. Engkau enggak cukup hanya ahli dalam firman Tuhan, engkau tidak bisa ahli dalam Alkitab. Engkau harus menghidupi firman Tuhan itu. Engkau harus percaya 100% akan firman Tuhan itu. Haleluya. Apa yang lahir dari daging, logika, pengertian manusiawi. Pikiran kita dengan Tuhan, saudaraku, jauh beda. Sejauh langit dari bumi, demikian juga pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Amin. Untuk itu kita harus percaya 100% apa yang dikatakan firman Tuhan. Untuk itu harus kita lakukan apa yang dikatakan, mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kelahiran baru berbicara mengenai hati. Keterbukaan kita kepada Tuhan, keterbukaan kita, hati kita kepada firman Tuhan. Amin. Hati yang dilihat Tuhan. Makanya serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang selalu saya katakan, saudaraku, semua yang ada pada kita, semua harta saudara, baik yang di rumah, di ladang, saudaraku, baik yang saudaraku pakai, itu semuanya kita terima dari Tuhan dan itu milik Tuhan. Hanya satu yang ada di dalam hidup kita ini yang tidak milik Tuhan. Ada hak bebas, hak paten diberikan Tuhan bagi saudara. Amin. Haleluya. Apakah itu yang bukan milik Tuhan dalam hidup saudara? Apa itu? Hak hati. Rumah saudara, kebun sawit saudara, pakaian saudara, emas saudara, uang deposito saudara, itu saudara terima dari Tuhan. Itu milik Tuhan. Haleluya. Suatu saat kapan engkau tidak berkenan, itu bisa semuanya saudara diambilnya. Tapi soal masalah hati, itu hak paten bagimu. Maukah engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan? Atau saudara mengasihi Tuhan, suka hati saudara? Ini masalahnya. Jadi semuanya sikap hati. Amin. Haleluya. Ayat 26, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Jadi hati harus dibaharui hati kita. Selama ini sakit-sakit hati dibaharui, tidak lagi sakit hati, diobati, gak lagi pahit hati. Amin. Haleluya. Gak ada lagi dendam. Amin. Gak ada mengeraskan hati. Sekeras apapun hatimu saudara kasih Tuhan, kalau engkau berhadapan dengan Tuhan, tidak ada artinya itu semua. Ketika Firaun saudara mengeraskan hatinya, dan memang Tuhan keraskan hatinya, tidak ada artinya. Dia akan mengalami banyak masalah. Justru orang mengeraskan hati, Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Saudara, lihat bagaimana Firaun itu akan timbul 10 tulah. Akibat keras hatinya 10 tulah penghukuman. Demikian juga bagi kita. Ketika kita mengeraskan hati, ada penghukuman. Haleluya. Haleluya. Lembutkan hati kita. Buka hati kita. Terima kebenaran firman Tuhan. Terima nasihat ajaran firman Tuhan. Haleluya. Dibaharui dalam hati dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ini hati yang keras ini. Kalau engkau berkata,
aku sudah lahir baru, tapi hatimu masih keras, belum lahir baru kawan. Kita harus memiliki hati hamba seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saya katakan di TKP saudara, kita harus berani turun tahta keegoan kita, hak yang selama ini kita pertahankan yang tidak benar, harus turun tahta, harus dimatikan itu semua, harus dibuangkan itu, harus rela kita meninggalkan itu semua. Amin, haleluya. Saudara, turun tahta, kikir, pelit itu saudara, itu harus dimatikan, dibuangkan itu. Tuhan Yesus saudara pengasih Tuhan, dialah Tuhan, bahkan dia adalah anak tunggal ahli waris. Tapi ketika Bapaknya berkata, Bapa surgawi berkata, anakku, enggak ada jalan yang lain untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menebus dosa manusia ini, selain daripada kau harus menjelma menjadi manusia. Bahkan engkau mengambil rupa seorang hamba, dan engkau akan taat bahkan sampai mati kau di atas kayu salib. Darahmu harus dicurahkan. Saudara, yang namanya seorang raja diturunkan dari tahtanya itu enggak enak. Ahli waris, dia penguasa di situ, lalu diturunkan tahtanya. Ini dia. Kadang-kadang ego kita ini kuat. Pengajaran firman Tuhan yang kita dengarkan, ego kita ini kita bawakan. Kesombongan kita, itu kan apanya nih? Bilang melayani, itu kan keuntungan pribadinya nih. Bilang berkorban, beri kepada makan, itu kan untuk kepentingan pribadinya supaya banyak persembahannya. Saudara pengasih Tuhan, bukan itu motivasi kita, bukan itu tujuan hidup kita. Amin. Tujuan hidup kita bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Orang yang malas, orang yang gak mau diberkati Tuhan, memang akan selalu ada alasan. Udah ada saudara kasih Tuhan, disediakan Tuhan bagi kita lahan untuk saudaraku sumber berkat bagi kita. Tapi kalau kita nggak kerjakan lahan ini, kalau nggak kita tanam sesuatu yang baik di hati kita ini, itu tidak akan bisa tumbuh dan tidak akan bisa menghasilkan apapun. Lihat orang malas, adanya ladang tapi nggak dikerjain. Bagaimana hidupnya? Ada lahannya. Saudara yang dikasih itu berhektar-hektar tapi nggak dikerjakannya, dibiarkannya begitu semak dengan alasan nggak ada modal, nggak ada bibit sawit. Saudara, bukan itu. Bukan itu masalahnya. Itu hanya alasan. Jadi mari kita harus mengerti. Haleluya, hati yang baru, amin. Roh yang baru di dalam hatimu akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saudaraku, hati yang keras selalu duka, dan Tuhan akan berikan kepada kita hati yang taat. Amin. Ayat 27, Rohku, Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Tuhan, Roh Kudus, ini yang memampukan kita. Makanya ketika kita lahir baru, roh kita sudah dibaharui di dalam Tuhan. Roh Tuhan sudah menguasai kita. Haleluya. Kalau kita baca lagi saudaraku, enggak salah, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 8 ya. Coba kita apa dulu? Ini keluar ini.